Oke, kita sebentar. Ini saya kecilin dulu. Oke, guys. Sekarang saya mau tutorial dari awal sampai kita itu bisa backtest ya, pakai AI-nya seperti apa. Yang pertama kita harus punya akun ya. Punya akun, saya tunjukkan. Abang saya contohkan di HFM. Abang buat akun, daftar-daftar, sudah selesai. Oke, saya langsung tunjukin. Ini kok lama? Sat loh. Wait, tunggu. Langsung ya, langsung login, masuk dulu, cerit 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 cerit. Oke, pelan-pelan aja guys, belajar itu. Yang penting kita bisa guys. Oke, yang penting bisa. Close 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 dulu. Oke, di sini ada kan ya. Nah, di sini kan demo dan di sini live. Oke, di sini saya ada 700.000, ada 800 lah, lumayan ya. Trading manual, nanti kita pindah. Yang pertama kita ke demo dulu. Oke, ke demo. Habis itu ini ya. Ini kita kan mau coba di MT4 dulu ya, oke. Kita coba di MT4. Berarti kita membuat akun untuk MT4. Oke, guys ya. MT4, you know. Yes. Open demo account. Oke. Habis itu demo yang premium aja yang biasa. Jangan yang sen ya. Kalau yang sen kita nggak bisa ngatur, kita nanti nggak bisa simulasi. Oke. Yang ini aja, demo premium aja. Oke. Demo zero itu nggak usah, yang ini apalagi nih ya, udah pokoknya yang demo premium aja. Ini untuk kita uji coba belajar pakai ini aja. Oke, kita select. Pertama ini kan HFM untuk MT5, kita pakai MT4 dulu. Oke, MT4 dan leverage-nya 2000 atau 1000 bebas, dan balance-nya ini kan 100.000 kebanyakan, kita bisa 5.000 atau 25.000. Kita coba 25.000, kita kasih nama uji coba 0202. Oke, passwordnya bebas. Oke, habis itu kita checklist open account. Nah, ini kan kita udah dapet nih training demonya. Nah, selanjutnya apa Bang? Selanjutnya kita ke MT4. Nah, kalau ini belum punya HFM, MT4 dan MT5, di grup itu sudah saya siapkan ya guys ya. Tinggal ke sini aja nih ya, file. Habis itu ke files. Oke, di sini cari nih banyak. EA-nya banyak ya kan. Set juga ada. Ini set Trojan Agnes. Nih, HFM dan Agnes. Kalau udah diklik kan biasanya nanti gini kan, udah berarti kita klik kanan, habis itu save as. Oke, save as, habis itu nanti diekstrak guys. Udah saya contohin nih ya kan, habis itu di download sini. Nah, kita apa, kasih tambah biar nggak ketuker ya, kkk. Oke, nah, kita save. Oke, kembali lagi kita ke data file manager, habis itu download. Mana punya saya? Tuh, biasanya di sini. Eh, Telegram, biasanya di Telegram di sini ada, cariin. Pokoknya nanti diekstrak guys ya. Di download ini mana kok nggak keluar, kuntul. Kok nggak keluar, Cok. Biasanya langsung di download ya. Kalau udah di download gini, misalnya nih Aji nih atau apa nih. Kita klik kanan, habis itu ekstrak file. Nanti kan dia keluar tuh. Nah, di situ tinggal install aja guys. Oke? Install aja. Gampang lah, masa nginstal nggak bisa, Cok. Nemen lah. Oke? Udah gitu, sekarang kita buka, kalau udah diinstal kita buka HFM atau bebas broker ya, terserah ya. Kita coba dulu di HFM MT4. Kita open. Kita kan pasti harus login dulu kan, ya. Kita harus login dulu kan, benar. Nah, sekarang kita login dulu ke file, habis itu login to trade account. Nah, tadi kita dapat apa nih? Nih, salin aja. Oke, ke HFM lagi.
paste. Nah ini passwordnya sama, saya buat sama semua. Ini servernya demo kan, login aja. Nah kalau udah ngeceknya gimana bang? Ngeceknya gampang, ke view, habis itu terminal, kita lihat jurnal, udah masuk belum? Incoming mail. Udah masuk, akses, lihat saldonya, oh benar 25.000. Oke, sampai sini paham? Paham kan? Nah, kalau udah gini, pertama kita kan harus namanya backtest ya. Bang, backtestnya gimana? Ulala, santai bos, santai bos. Pertama kita ke view, ya, view di sini. Oke, habis itu kita ke strategi tester. Nah, ini ada nih. Gimana cara munculin ini di sini? Nah, sebentar, saya masukin dulu. Gimana cara munculin Black Trojan ini ke sini? Pertama kita ke navigator atau ke view navigator ya kan. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nih. Biasanya seperti ini. Nah, kita pencet yang expert advisor. Oke, di sini. Kita masukin dulu EA-nya ke sini. Gimana caranya, Bang? Kita ke file, open data folder, ya kan? Tunggu. Nah, nanti masukinnya ke sini nih. Misalnya Abang udah download nih ya EA-nya. EA-nya di copy, misalnya udah download dari Telegram. Nah, habis itu nanti EA-nya di copy, pindahin ke sini. MQ4 expert, habis itu pastenya di sini. Oke, di paste. Kalau udah di paste di sini, habis itu X aja. Oke, sampai sini paham? Nah, kok di sini belum muncul Bang? Klik kanan dulu di sini, habis itu refresh. Nah, otomatis nanti dia terbaca di sini. Kita X, kita cari. Ya. Oh, udah ada nih di sini. Pasti ada. Kalau udah penempatannya benar pasti ada. Udah klik aja. Oke, kita coba sekarang Black Trojan Premium 2 ya. Black Trojan Premium 2. Habis itu kita settingannya seperti ini nih. Bang, di sini kok extra USD-nya nggak ada. Lah, gampang. Pertama ke sini. Market Watch, oke. Atau view Market Watch. Nah, di sini biar enak ngeliatnya giniin. Nah, ini kan saya anu kan apa namanya perlihatkan semua kalau itu seperti ini nih. Misalnya hide L dulu. Oke, sabar. Nah, kan nggak ada misalnya nih. Kita klik kanan, habis itu soal. Nah, kalau udah ada exauyos di sini, otomatis di sini nanti keluar, guys. Kalau misalnya nggak keluar, kalian bisa close, habis itu buka lagi. Oke, ini ngerekam nggak saya nih? Ngerekam. Oke, kalau udah seperti ini, cari lagi di sini exaUSD, serot, ya kan? Lihat ini simbol ya, simbol. Cek simbol, simbolnya apa? exaUSD, oke? exaUSD simbolnya. Kita main di TFM5 nanti. Berarti ini untuk mempercepat nih, ada visualnya, ya kan? Kalau misalnya nggak ada visualnya, kita ini di unchecklist aja, oke? Dan ini checklist. Ini use date ini caranya maksudnya gimana? Ini kita mau custom dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, gitu guys. Ini berarti checklist. Jadi kita bisa pilih nih di sini tanggal berapa nih, bulan berapa. Ya bulan Juli, oke? Nah, habis itu di sini ada periode nih, berapa menit kita mainnya. Kita mau backtest di M5, kita coba. Oke, spreadnya kita coba di 30, ya kan? Di AFM kan kecil tuh, 30 kan. Nih, terbaca 36, berarti kita coba di 30. Coba nih, ya kan? Dan ini jangan di checklist, biarin aja guys. Oke, biarin aja. Habis itu kita ke export properties, oke. Nah, di sini kita testing nih. Pertama kita isi nih simulasi backtest kita. Kenapa sih harus backtest Bang? Nah, gunanya backtest itu seperti ini guys. Kita mensimulasikan modal kita dengan strategi kita atau settingan kita. Apakah sudah bagus? Misalnya belum bagus, kita nanti setting lagi. Nah, misalnya nih, saya punya modal 10.000 Bang. Saya mau grow pelan-pelan aja 10% per hari. Sanggup nggak? Kita coba nih, kita simulasiin. 10.000 nih ya kan, 10.000 kita posisi 10.000, habis itu kita input setting dulu namanya. Nah lihat nih daftar simbol yang digunakan, oke, XAU USD harus sama seperti ini. Kalau di Agnes itu kan XAU USD, berarti di sini itu ditambahin M, ya kan, kalau untuk demonya. Oke,
Kalau di HFM nggak perlu diubah, nggak perlu tambahin, nggak perlu diubah. Oke, seperti ini. Oke, untuk apa namanya nih, untuk simbol paham lah. Nah, kalau real gimana bang? Kalau real ini kan pasti XAUUSDC kan, kalau di Agnes, kalau di HFM XAUUSD ini tinggal tinggal tambahin C, udah jadi. Oke, Mas ini paham soal ini X apa namanya simbol? Perhatikan simbolnya guys. Nah, sekarang kita load awal setiap entry. Nah, load awalannya tuh 0,01. Nah, oke, sampai sini nggak perlu diubah. Kalau misalnya ubah itu berarti orang jago, oke. Nah, ini jarak averaging. Oke, tahulah jarak averaging apa. Berarti kita ketika dia turun terus harganya kita beli 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 beli, beli gitu, oke. Ini jaraknya 200, berarti ya di AFM 200 sekitar 20 pip ya, 20 pip. Kita mau rapat nih, saya mau rapat. Berarti saya mau ngisiin 100. Jadi setiap 10 pip dia akan layering. Oke. Dah. Di sini jadi jarak averaging dan pengalian ini, nah, ini resiko kita di sini, guys. Jadi kita setting-setting ini aja. Oke, pertama kita setting-setting ini aja dulu. 1 kali 0,5. Oke, perkalian ya. Kalian 1 kali 0,5. Ini low risk. Mediumnya antara 1 kali 1 atau 1 kali 2, 1,1 atau 1,2 ya. Sekarang saya mau coba medium aja 1,2. Jumlah maksimal. Nah, maksimal jumlah average yang diizinkan itu jangan dibuat 0 bang. Kalau jangan dibuat 10 atau 12, itu jangan digituin bang. Nanti dia nggak apa ya, nggak bagus. Oke, udah pokoknya nurut aja bang. Jumlah averaging diperbanyak aja. Oke, 1000 apa 200 apa bebas. Terus multi nih, di sini ada dua mode nih. 0 itu untuk multi perkalian pakai ini, dan step itu menggunakan ini. Oke. Nah, untuk awalan kita pakai multi aja. Perkalian aja pakai ini. Low risk. Kalau step ini high risk ya. Bahaya. Orang belum paham jangan pakai ya, jangan pakai mode step ya. Terus ini 0 sama dengan persen mode target. Maksudnya apa nih? Kita mau TP pakai persen atau 1 pakai dolar gitu guys. Nah, saya mau pakai dolar aja biar cepat guys. Oke. Nah, kalau 0 kita ngubahnya di sini. 1% berarti kalau tulisnya 1. Kalau pakai USD berarti di sini nih, menutup seluruh posisi profit mencapai USD ini. Ini 20. Oke. Ini 20. Berarti ketika dia udah floating profit 20, dia otomatis close out. Nah, terus habis itu perhatikan ini batas maksimal spread. Ini nih proteksi juga guys ya. Ini proteksi juga sebenarnya. Oke, perhatikan, 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 you know. Nah, ini nih batas maksimal spread. Berarti ketika nanti spreadnya melebar, dia nggak akan open posisi. Nah, itu disebut dengan proteksi. Nah, kalau misalnya tiba-tiba di Agnes nih kan suka melebar sendiri kan sampai 2000 pip kan. Nah, 2000 pip nanti tiba-tiba dia open di atas, ya kalian mati guys. Makanya ada yang dinamakan batas maksimal spread. Ini proteksi. Proteksi pertama. Kalau di AFM itu kan terbacanya 35 di sini. Berarti kita tulisnya di sini 50 aja. Oke. Dan kalau di Agnes itu biasanya 160. Kita nulisnya bisa 200 atau 300. Dan Agnes itu biasanya dia tuh melebar, lebar banget, guys. Makanya agak dijauhin dikit kalau untuk di Agnes ya, kayak. Nah, Black Trojan magic number unik untuk pemisahan posisi EA. Nah, ini kan kalau kita single nih, single. Jadi di Black Trojan ini ada dua mode, guys. Single atau tuyul ya. Nah, kita langsung memakai yang single aja dulu untuk backtest, ya kan? Kita backtest. Oke, di sini ada filter untuk news, bebas, ya. Filter untuk news. Kalau misalnya hari ini ada news, abang bisa di true, ya kan? Di sini jam mulainya jam kapan sampai selesainya jam kapan. Oke, karena di sini uji coba saya buat palsu. Nah, mencegah entry saat spek harga tinggi. Maksudnya gimana nih, Bang? Kalau kita true tulisnya 1000, berarti ketika dia tiba-tiba trot, nah, 100 pip, ya, dia nggak open posisi, guys. Nggak open posisi, deteksi, oke? Nah, kita buat false saja, oke? Nih, ini durasi speknya ya, 30 menit berarti di sini 30. Oke. Kita mau main pakai sesi atau pakai jam, bebas. Oke. Kalau sesi ya ini
terserah lah kalian mau pakai, mau dibuat gimana, terserah kalian. Oke, bisa lah, masa nggak bisa sih anu ini. Terus habis itu magic number per chart. Nah, ini untuk mode yang tuyul-tuyulan ya. Kalian nggak usah diubah-ubah di sini, dibuat false saja. Oke. Dan restart averaging setelah profit. True, true. Batas maksimal profit harian nih. Kita sehari mau berapa persen nih? Misalnya kita mau 10% aja. Ini apa sih geger? Cok. Habis itu batas mak loss. Nah, ini juga proteksi kita nih, ya. Cut loss ini cut loss kita. Misalnya 10.000 kita mau proteksi. Oke, biar nggak langsung engsi, saya mau di floating 5.000 dia auto close out. Oke, ya. Paham ya di sini ya. Oke. Dan ini karena ini untuk uji coba, untuk uji coba settingan ini tadi, berarti ini saya false dulu. Tapi ketika real kalian wajib ini ya, biar nggak langsung MC ya. Jadi kalau ada yang bilang langsung MC tak ketak, Cok, sumpah. Oke. Ini false. Oke. Nah, mau pakai floating loss pakai dolar bisa atau pakai DD bisa. Nah, tinggal pilih kan. Terus aktifkan sistem break even. Oke, ketika dia floating profit 15 itu nanti ada BE-nya, guys. 10. Jadi ketika dia turun lagi harganya di 10 dia otomatis cerot ya. Oke, otomatis cerot. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Ya udah nanti kita oke aja. Sebelumnya kita optimize dulu. Ini jangan diapa-apain ya, jangan diubah-ubah. Kita lihat lagi. Oke, 10.000. Settingannya udah bagus nih. Nah, kalau abang-abang bingung nanti bisa di save dulu ya kan, nanti tinggal ngubah dikit-dikit gitu. Pertama kita coba dulu crot ya, habis itu kita mau M5 nih, M5 kita coba nih sange nggak dia, apa kelas nggak dia, apa kurang bagus di bulan 7 tanggal 1 ya kan. Nah, ini kok kotak-kotak gini bang, gimana cara ngilanginnya? Klik kanan, habis itu gridnya checklist. Nah, habis itu kita ke sini nih, biar bagus, trot. Nah, udah gini perdekat, perdekat. Oke, trot, trot. Nah, kita biar tahu cara kerjanya. Ini di close aja dulu gak apa-apa nih. Oke, di close, street. Kita lihat, perhatikan. Gini kerjanya. Oh, dia ketika ada ini averaging, spam layer di situ. Oke, nah kita perhatikan nih. Oh, kalau udah cocok, ya kita bisa langsung demo pakai settingan itu, gitu. Nah, misalnya kalian nih udah cocok nih, udah cocok nih bang, udah cocok. Oke, pertama kita ke strategi tester. Oke, kita stop dulu nih, kita stop dulu. Udah bagus nih, kira-kira nih, udah bagus ya. Kita stop, habis itu kita export dan kita save dulu, save. Nah, kita kasih nama apa ya, basing? Bebas, mak street. Nah, kita nama mak street. Oke, di download. Habis itu ke sini save. Nah, nanti kita pas demonya nggak perlu apa namanya, nggak perlu nyeting lagi, udah settingan kita. Oke, mungkin nanti kita tinggal nyeting ininya aja. Batas mark floatingnya. Oke. Oke, sekarang demonya gimana bang? Demonya gampang ya. Berarti ini kan kita udah selesai nih backtestnya, udah cocok, udah cerot ya. Habis itu kita X aja, kembali ke navigator nih, ya petik navigator. Nah, kita kesini dulu. Habis itu kita pencet market watch. Nah, pertama X tahunnya ini kita klik kanan, habis itu chart window. Nah, kan baru nih ya kan, baru kita ini perkecil aja biar jelas. Kita jangan lupa time frame-nya M5 street. Nah, bebas mau M5 apa M1, tadi backtestnya main di M1 apa M5. Oke, kalau udah seperti ini gimana bang masukin ke chartnya? Lah gampang, Black Trojanku mana? Nah ini Black Trojan versi 2 premium ya, kita tekan, klik kiri, tahan, lepas, trot. Nah, pertama kita ke about dulu, baca nih, ini dilarang memperjualbelikan, kalau ketahuan sikat dasnya, oke? Habis itu come on, ini di checklist, oke? Wajib checklist, oke? Dan kalau real nanti ini ada 3, oke? Ada 3 checklist semua. Habis itu input. Nah, ini kan kita males nih mau apa, setting lagi ya, kita lowat aja di sini, masukin setnya yang tadi kita simpan. Masukin.
Yang tadi mana Macrit tadi, ini Macrit. Nah, otomatis dia di sini sudah berubah semua guys, sudah berubah semua sama settingan backtest tadi. Kita tinggal setting-setting mau aktif kapan, ya kan, mau aktif kapan. Terus saya bebas lah. Terus habis itu kita di sini sehari mau dapat berapa persen, 10% atau maksimal floatingnya berapa, bebas. Kita jangan lupa ini namanya cut loss. Oke, kalau misalnya mau sampai MC ya bebas ya, tapi jangan sampai nanti di grup bilang bang aku MC, oh tak ketak. Padahal di sini AI-nya sudah ada loh, sudah ada yang seperti ini ya, proteksinya. Oke, habis itu gimana bang? Ya udah di oke aja. Kita lihat dulu nih. Nah, ini XAUUSD kita cek lagi. Oh, XAUUSD nih. Nah, dicek dulu. Maksimal spreadnya kita cek lagi nih. Nah, udah 50. Oke. Jelas nih. Jelas lah kalau saya jelasin tuh jelas banget. Detail, oke. Habis itu kita oke. Nah, ini ada seperti ini nih. Baca nih. Habis itu oke. Bang, kok nggak jalan? Nah, kita X dulu ini. Lihat nih pojok nih, ini lagi cemberut ya, cemberut. Nah, dia nggak mau kerja dia. Dia harus senyum dulu, pencet yang ini nih. Auto trading nih, auto trading sekali aja. Cret. Nah, dia senyum, otomatis open posisi. Oke? Nah, udah seperti ini mantap. Mantap belum? Oke. Kok masih belum open posisi ya bang, lihat ini kan hijau. Kalau hijau ini berarti sudah di apa, udah di setting untuk maksimal spreadnya, ya maksimal spreadnya. Kalau dia biru seperti ini berarti dia belum di setting. Oke bang, ininya udah hijau tapi kok belum jalan, cek lagi di sini. Biasanya itu spek minute. Apa itu spek minute? Nah nih, settingan untuk anti spike-nya abang masih di true. Oke, nih mencegah entry saat spike harga tinggi. Berarti abang masih true tadi, dibuat false. Oke. Nah, itu pasti jalan. Kalau nggak jalan temen. Oke. Dan untuk realnya itu sama aja seperti kita pakai demo. Oke. Jadi sebelum real kita tes dulu di demo. Wah, strategi kita udah cocok nih. Nah, kalau udah cocok ya sama aja. Kita tinggal login di akun real, ya kan? Tinggal akun real kayak tadi itu step-stepnya. Step-step untuk masang ini tadi. Tinggal diubah untuk ininya aja. Kalau sen ya, biasanya kalau sen itu kan di sini XAUUSD ini simbolnya. Di sini juga harus XAUUSDC. Tinggal tambahin C. Balik lagi C. Oke. Jelas? Oke, jelas. Terus sekarang ya, Bang, apa? Bang, woi, Bang, kan di Black Trojan itu kan bisa multi chart ya. Itu gimana caranya, Bang? Oke, kita tunjukkan langsung, kita langsung tutorialnya, guys. Pertama kita close aja semua. Ya, kita close dulu semua nggak apa-apa. Habis itu kita ke terminal, kita cek dulu. Kita punya 25, berarti kita mau 5 chart ya. Kita bagi 5.000 5.000. Oke, 5.000 5.000. Pertama kita ini matiin dulu, kita close. Oke, kita centang. Oke, kita close dulu yang ada ininya. Nah, udah seperti ini. Kita ke market watch lagi. Kita masukin sampai 5 kali. Satu, klik kanan, dua, klik kanan, tiga, klik kanan, empat, klik kanan, lima. Oke, berarti ada 5 chart nih ya. Dan ini yang tadi yang awalan ini kita close aja biar fresh. Nah, untuk seperti ini kita setting dulu, kita X dulu. Habis itu ke window. Nah, ini dibuat kotak ini, tail windows. Nah, biar dia rapi. Cerit. Mana? Nah, rapi kan? Oke, pertama kita kecilin ini dulu. Ini dulu kecilin, terus ini kecil, ini kecil. Ini udah. Yang pertama kita klik chartnya satu, kita ganti M5 atau M1 bebas. M5, lagi M5, di sini juga M5, di sini M5, di sini juga M5. Oke. Bebas mau chart satu ini M5, chart ini M1, bebas lah. Oke, terserah kalian. Capek saya, guys. Oke. Terus habis itu masukinnya sama kayak tadi, sama kayak tadi. Gimana Bang? Gimana Bang? Gimana Bang? Oke, kita masukin.
view, navigator, kita seret satu-satu ya. Pertama kita masukin Black Trojan versi 2. Thread. Oke, ini kan kita malas nih nyeting satu-satu. Jadi kita ke command dulu, kita allow dulu. Oke. Kita input lagi, kita load lagi yang tadi settingan kita. Bebas mau settingan beda-beda atau sama bebas. Oke, matchread ya. Masukin dan kalau misalnya real ini juga diubah nih. Pokoknya simbol, Cok. Bener ya? Bener diliatin simbolnya. Kebanyakan itu pada tanya simbolnya nggak jalan. Simbol, max spread sama anti spec. Nah, itu biasanya tiga itu penyakitnya ya. Kalian nggak diubah ya. Oke? Kalau udah seperti ini kita mau jalan bersamaan atau bagaimana? Bebas kalian. Kalau mau jalan bersamaan ya ini terus semua. Oke, ini terus semua untuk sesinya. Sesinya di terus semua jalan bersamaan. Tapi kalau misalnya chart satu ini mau di sesi Asia, ya ini true yang lainnya false gitu. Oke, saya tutorin untuk jalan semua bareng ya, bareng. Cuman kita nih ubah di sini nih guys, ubah di sini nih. Aktifkan virtual balance ini kita ubah menjadi true dan ini magic numbernya kan ada 5 kita ubah jadi 1 2 3 4 5 6. Oke, satu-satunya ada 6 untuk chart 1 ini wajib diubah nih ya, wajib diubah. Virtual balance nya berapa? Ada 24.000, berarti yang akun pertama apa chart pertama kita 5.000. Oke, udah settingannya sama nih, mau sampai MC atau chart 1 mau sampai MC atau ada proteksinya bebas. Kalau ada proteksinya kita terus isi 2.500 atau 50% ya kan. Dan ini saya mau MC semua nih, berarti nggak saya proteksi ya. Oke, kalau udah seperti ini ya udah tinggal oke aja, cerit. Nah, ini oke. Pasti keluar. Kok belum jalan, Bang? Lihat lagi nih, diklik dulu sekali, lihat nih. Nah, nih masih cemberut ya, masih cemberut. Masih cemberut. Nah, kita klik auto trading dulu, cerit. Otomatis dia awan posisi, oke. Nah, begitu lagi seterusnya, kayak gitu polanya, oke. Dan ininya wajib berbeda, oke. Kita contohin lagi satu, geser cerit. Nah, klik dulu. Nah, klik dulu, ininya wajib diklik biar nggak kabur. Masukin cerit, common, checklist ya, load, download sini, open. Nah, kita ubah lagi nih. Tadi kan 111. Nah, ini wajib beda 2222 sampai 6. Oke, ini aktifkan virtualnya. Ini juga 5.000. Bisa juga dibuat 6.000. Suka-suka Abang lah. Oke, oh, kebanyakan. 6.000 kok gak bisa diubah? Bisa lah. Nah, 6.000. Ya, ini mau sampai MC enggak? Sampai MC coba. Gampang lah ya. Sampai sini paham lah. Oke. Ini udah tutorial paling lengkap ya, paling lengkap sak dunia ini. Oke, paling lengkap ini, oke. Kalau masih nggak paham sih bangetan sih, pelan-pelan lah cara bacanya, ikutin tutorial saya itu, oke. Nggak apa-apa, tetap kalau misalnya masih belum paham, abang bisa tanya-tanya lagi di grup ya kan. Di grup itu jago-jago kok bang, jago-jago kok, tinggal tanya pasti dijawab, orangnya baik-baik kok. Nah, misalnya nih di chart 2 saya mau ininya diubah bang di satu atau high risk, oh silahkan. Terus jaraknya juga bedain bang, boleh 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 di 220 pip ya. Ini apa ini geger di grup nih ya, udah ya, oke. Cerot, oke. Kita lihat dia juga langsung open posisi ini berbeda ya, nih floatingnya berapa, di sini berapa. Dia nggak akan tabrakan guys, tetap ganteng udah toh. Dan seterusnya, oke. Dan lanjutkan seperti itu, gampang kan, gampang. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan lagi. Sebentar, saya mau mikir dulu. Biasanya orang tanya apa ya? Tanya apa? Oh ya, MT4 Bang. Kok tempat saya pas ketika backtest kok nggak bisa ya? Bentar, nih. Bang, saya kan ini mau pakai use date ini custom tanggal bulan berapa, tahun berapa. Kok nggak bisa ya? Nah, caranya abang tuh pencet F2 dulu, Bang. Nah, nanti kan muncul seperti ini nih F2. Oke. Abang cari yang namanya gold. Nah,
ExaUS ini klik 2 kali. Nah, lihat nih ada data tiknya. Oke. Nah, kalau abang mau masukin apa namanya data tik, gampang. Abang ke Chrome ya. Habis itu ketikin aja namanya his data atau bebas, yang menyediakan banyak, yang menyediakan data forex itu banyak. Kalau saya biasanya di his data. Kita ke sini, habis itu kita download dulu, bukan ini, his data. Oh, nah ini guys, hisdata.com. Bebas abang mau cari datanya di mana. Habis itu kita ke download forex, free forex data. Yang ini. Nah, di sini cari ini ExaUSD ya kan? Nice, nice. Di sini bebas bang. Oke, ExaUSD. Mana sih ExaUSD, Jo? Sabar ya, sabar. Ya nih. Nih ada yang tahunan ya kan, ada yang 1 tahun nih 2024 nih udah full zip nih, bebas. Atau mau yang bulanan aja dari 2025, misalnya contohnya Maret, klik, habis itu download history data zip di sini. Oke, kita download. Nah, kalau udah kita buka filenya, ini klik kanan, habis itu ekstrak file biar nggak berantakan. Oke. Nah, mana tadi? Ini ya ada kan? Nih datanya nih CSV, oke CSV. Nah ada berarti. Oke, kalau udah gini kita minimize dulu. Nah di sini, oke, kita import guys, import, masukkan datanya. Wait, agak sedikit lebih lama. Nah, sabar. Maklum, laptop kentang guys. Nah di sini ini abang browser, di download. Tadi mana nih his data, klik. Nah ini tinggal masukin aja cerit. Habis itu open trot, nah nanti otomatis dia nambah sendiri di sini, tunggu sampai dia nambah, habis itu oke. Nah kan gini dulu, klik satu, klik dulu yang satunya, import, masukin cerit, oke, habis itu close. Nah habis itu biasanya nih langsung bisa nih, dia misal langsung start nih, kita udah di Maret tadi ya kan, biasanya langsung bisa, dia akan otomatis download dulu sebentar, habis itu nanti dia jalan. Kalau belum jalan gimana bang, close dulu MT4-nya, masuk lagi, itu biasanya bisa. Nah seperti itu, paham ya? Oke, apalagi yang mau tanyakan ya, biasanya apa nih yang mau tanyakan nih? Data tik udah, terus backtestnya udah pelan-pelan. Apa sih gunanya simulasi? Pokoknya backtest itu simulasi modal kita dan mencari settingan terbaik. Oke, ketika backtestnya sudah selesai itu pindah ke demo. Ketika demo sudah sesuai harapan baru kita berani di real. Oke guys, seperti itu ya. Gampang, gampang mudah dipahami. Yang penting pelan-pelan aja guys. Oke, mungkin sampai sini dulu. Oke, kalau misalnya ada yang belum mengerti bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan lagi. Oke, oke, karena saya sudah serak-serak basah ini, saya nyeruput kopi bentar. Oke, habis itu kita selesaiin dulu. Terima kasih teman-teman, semoga kalian em, profit terus tiap hari, anjay.